Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pramuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang atau membahas tentang penyelenggaraan kegiatan kursus pelatih tingkat dasar atau sering disingkat dengan KPD yang diselenggarakan oleh salah satu kuartir daerah, di mana dalam persyaratan peserta di antaranya mencantumkan persyaratan minimal S1 atau setingkat sarjana. Karena itu ada yang bertanya terkait persyaratan tersebut, maka izinkan saya untuk melakukan review terkait dengan aturan penyelenggaraannya. Yang pertama, kita pahami dahulu bahwa gerakan pramuka itu bersifat terbuka. Gerakan pramuka bersifat terbuka, artinya dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Kita cermati dahulu di sini bahwa gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela. Semangat kesukarelaan inilah yang bisa menjadi pedoman setiap penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Dan di sini juga tidak pernah menyinggung apapun terkait dengan misalnya status, strata, bahkan kasta. Warga negara Indonesia semua memiliki hak keanggotaan dalam gerakan pramuka. Penjelasan 1. Sifat terbuka ini membuat pramuka dapat didirikan di seluruh wilayah Indonesia. 2. Sifat terbuka ini menjadi salah satu dari 8 sifat gerakan pramuka. Dan 3. Sifat-sifat gerakan pramuka lainnya, yaitu universal, mandiri, sukarela, patuh dan taat, non-politik, religius, persaudaraan. Sifat-sifat tersebut menjadi panduan bagi anggota dalam melaksanakan kegiatan dan membangun sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kepramukaan. Kita ketahui bersama bahwa gerakan pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga, sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi sistem AMONG, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi, gerakan pramuka adalah pendidikan nonformal, memiliki sistem pendidikan, prinsip dasar, dan metode tersendiri yang membedakan dengan metode pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi lainnya, bahkan pada pendidikan formal sekalipun. Oleh karena itu, maka dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka, baik anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga gerakan pramuka, tidak ada pencantuman apapun terkait peraturan yang berkaitan dengan pendidikan formal. Ada pula pertanyaan, lalu bagaimana bagi mereka kawan-kawan yang basic tugas pokoknya adalah TNI Polri, misalnya golongan bintara atau tamtama yang belum sempat mengantongi ijazah S1, mereka yang notabene para pamong maupun instruktur saga, mereka pun juga memiliki hak mengembangkan keterampilannya dan mengikuti jenjang pendidikan orang dewasa di gerakan pramuka. Saya sendiri tidak tahu persis esensi atau dasar pemikiran persyaratan minimal S1 pada penyelenggaraan KPD tersebut. Jika itu dilandasi keinginan peningkatan output kualitas pendidikan, saya kira kuranglah tepat. Pertimbangan lainnya bahwa sesuai dengan Cukuran Kuartir Nasional nomor 03 tahun 2022 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan, tidak ada pencantuman syarat minimal S1 pada kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar atau KPD. Dengan demikian, persyaratan pendidikan formal tidak bisa dijadikan ketentuan syarat peserta dalam penyelenggaraan KPD dan pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya di gerakan pramuka. Demikianlah kakak-kakak, sekedar review pandangan sekaligus menjawab pertanyaan terkait persyaratan minimal S1 pada penyelenggaraan kursus pelatih pembina. Kita akhiri pembahasan review seputar persyaratan kursus pelatih tingkat dasar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.